Menguak misteri Kerajaan Tarumanegara. Benarkah kerajaan tertua di Indonesia? Fakta sejarah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat Zainal Ariyanto 0784 yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pembahasan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kalimat dari lubuk hati yang paling dalam. Saya menyadari bahwa saya bukanlah seorang ustadz, bukan pula seorang alim yang memiliki keluasan ilmu, agama, ataupun sejarah. Saya hanyalah manusia biasa yang masih belajar, masih penuh kekurangan, masih banyak salah dan hilaf. Apa yang saya sampaikan dalam video ini adalah hasil membaca dari berbagai sumber sejarah yang dipercaya, kemudian saya rangkum agar lebih mudah dipahami. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia tidak akan pernah luput dari kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah rasa syukur kepada Allah, serta membuat kita semakin mencintai sejarah bangsa Indonesia. Kata mutiara, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hanya bangga pada masa lalunya, tetapi bangsa yang mau belajar dari sejarahnya. Sebab sejarah bukan sekedar cerita tentang kerajaan yang telah runtuh, melainkan cermin agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mampu menjaga warisan leluhurnya dengan penuh hikmah. Untuk itu, marilah kita simak narasi per babnya. Bab 1. Mengapa Tarumanegara menjadi misteri? Ketika membahas kerajaan tertua di Indonesia, banyak orang langsung menyebut Tarumanegara. Namun, benarkah demikian? Ternyata jawabannya tidak sesederhana itu. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa kerajaan tertua di Nusantara adalah Kutai Martadipura di Kalimantan Timur, yang diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi berdasarkan prasasti Yupa. Sementara Tarumanegara berkembang hampir pada masa yang sama, sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi di wilayah Jawa Barat. Karena itulah muncul pertanyaan besar, apakah Tarumanegara benar-benar kerajaan tertua di Indonesia? Pertanyaan inilah yang akan kita kupas berdasarkan bukti sejarah, bukan sekedar cerita turun-temurun. Bab 2. Awal berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Menurut para sejarawan, Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Nama Taruma diyakini berasal dari Sungai Tarum atau tanaman nila atau tarum yang dahulu banyak tumbuh di daerah tersebut. Wilayah kekuasaannya diperkirakan meliputi sebagian besar Jawa Barat hingga Banten. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di sekitar Bekasi, Karawang, Bogor, dan Jakarta sekarang. Bab 3. Siapa pendiri Tarumanegara? Beberapa sumber seperti naskah
Wangsakerta menyebut nama Jaya Singawarman sebagai pendiri Tarumanegara. Namun banyak sejarawan modern berhati-hati menggunakan naskah tersebut karena disusun jauh setelah masa Tarumanegara. Oleh sebab itu, bukti yang paling kuat tetap berasal dari prasasti-prasasti peninggalan kerajaan. Bab 4. Raja paling terkenal. Purnawarman, nama terbesar dalam sejarah Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Beliau dikenal sebagai raja yang bijaksana, pemberani, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Banyak prasasti menceritakan keberhasilannya membangun saluran air, memperluas pertanian, serta memperkuat pertahanan kerajaan. Bab 5. Prasasti-prasasti yang menjadi bukti sejarah. Tarumanegara dikenal melalui beberapa prasasti penting, antara lain Prasasti Ciraten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Cidang Hiang. Prasasti tersebut menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, menunjukkan adanya pengaruh India pada masa itu. Bab 6. Agama yang dianut. Tarumanegara banyak dipengaruhi agama Hindu aliran Wisnu. Namun para ahli juga menemukan bukti adanya kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dengan berbagai kepercayaan lokal. Bab 7. Hubungan dengan kerajaan lain. Catatan dari Tiongkok menyebut adanya hubungan diplomatik antara Tarumanegara dengan dinasti Tiongkok. Kerajaan ini juga aktif dalam perdagangan melalui jalur laut. Bab 8. Mengapa Tarumanegara menghilang? Sekitar abad ke-7, nama Tarumanegara mulai tidak lagi disebut. Diduga kerajaan-kerajaan ini mengalami perubahan politik hingga akhirnya berkembang menjadi kerajaan Sunda. Meski demikian, penyebab pastinya masih menjadi bahan penelitian para sejarawan. Bab 9. Benarkah Tarumanegara kerajaan tertua? Jawabannya adalah belum tentu. Berdasarkan bukti sejarah yang ditemukan hingga saat ini, banyak sejarawan menempatkan Kutai Martadipura sebagai kerajaan tertua yang memiliki bukti prasasti paling awal di Indonesia. Sedangkan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua dan terbesar di Pulau Jawa. Dengan demikian, mengatakan Tarumanegara sebagai kerajaan tertua di Indonesia tidak sepenuhnya tepat. Yang lebih akurat adalah menyebutnya sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara berdasarkan bukti sejarah yang tersedia. Bab 10. Pelajaran berharga. Sejarah mengajarkan bahwa sebesar apapun sebuah kerajaan, pada akhirnya akan mengalami perubahan. Yang tetap hidup bukanlah kerajaannya, melainkan ilmu, budaya, dan nilai yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itulah, mempelajari sejarah bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga memahami jati diri bangsa. Penutup, sahabat Jenderal Haryanto 0784 yang dirahmati Allah.
Semoga perjalanan sejarah Kerajaan Tarumanegara ini menambah wawasan kita semua. Mari kita jadikan sejarah sebagai guru kehidupan agar kita semakin mencintai bangsa, menjaga persatuan, dan menghargai perjuangan para pendahulu. Doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang lembut, akhlak yang mulia, serta jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa mencintai kebenaran. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang aman, damai, penuh keberkahan, dan jauhkanlah kami dari perpecahan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar apabila video narasi ini bermanfaat. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja agar semakin banyak yang mengenal sejarah bangsa Indonesia. Terus dukung channel Jenal Ahrianto 0784 karena kami akan terus menghadirkan informasi seputar peristiwa, fakta, sejarah, dan misteri dalam maupun luar negeri pada video narasi berikutnya. Terima kasih.